Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-ula utawi kang kaping ngawitan anit takalufi saking merti fil kalami ing dalam kalam. Al-ula utai kang kawitan anit takalufi saking merti fil kalami ing dalam kalam bil ibarati kelawan pira-pira ibarat wal isyarati lan pira-pira isyarah. Jadi ini masih tentang sesuatu yang kamu tinggal, yakni apa? Yakni jangan kamu menuturi orang lain selagi kamu belum menuturi dirimu sendiri. Jadi jadilah kamu menjadi orang baik dulu sebelum kamu mengomongi orang lain atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Karena lesan keadaan, lesan pekerjaan, lesan yang dilakukan itu lebih fasih daripada lesan omongan. Wa tamatilan kalam aneh wal abyadilan pira-pira bed. Wa tamatilan pira-pira kalam aneh wal abyadilan pira-pira bed wal asy'arilan pira-pira syair. Lianna Allah karena satuhune Allah Ta'ala yubghidu iku serengan sapa Allah. Yubghidu iku serengan sapa Allah al-mutakallifina ing pira-pira wong kang mukallaf. Al-mutakallifina ing pira-pira wong kang mutakallaf. Mutakallif iku wong sing napa merdi-merdi utawa wong sing mukallaf. Wal mutakallifu utawa wong kang mutakallif, wong kang merdi-merdi. Al mutajawizu kang lewati anil hadis saking wates. Wal mutakallifu utawa wong kang merdi-merdi al mutajawizu kang lewati anil hadis saking wates, ya dulu iku nuduhaken apa mutakallif ala kharabil batini ing atase rusake jero. Ala kharabil batini ing atase rusake jero. Orang yang mutakalif yang melewati batas itu menunjukkan bahwa dirinya itu rusak. Maksudnya itu apa? Batinnya itu rusak. Benar kelihatannya itu orangnya itu baik, tapi sejatinya hatinya itu buruk. Nah, jubne al-mutakalif al-mutajawiz anil hati, atau biasa dikatakan munafik. Di depan atau yang diperlihatkan itu kelihatannya dia baik, tapi sebenarnya dia itu jelek hatinya. Kamu ketok seneng tapi nek ngarepe ketok seneng, tapi di belakangnya sampean benci. Wa ghaflatil qalbi lan laline ati. Wa makna tadzkir lan maknane wa makna tadzkir utai maknane tadzkir. Ayat kura iku yen to eling al abdu sapa kawula narol akhirati ing geni akhirat. Arti zikir itu apa? Arti zikir itu adalah orang yang selalu ingat neraka di akhirat. Jadi sampean ingat neraka tok nang akhirat itu termasuk orang yang zikir. Berarti atau sampean mengucapkan ucapan la ilaha illallah, astaghfirullah, itu juga termasuk ucapan zikir. Wa taksira nafsihi lan nyendek awake abad fi khidmatil khaliqi ing dalem ngladani zat kang dadekake. Fi khidmatil khaliqi ing dalem khidmah atau ngladani zat kang dadekake, nyendek awake dia hanya fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yatafakkara lan mikir-mikir sapa abad fi umrihi ing dalam umure abad al-madi kang wis kliwat.
Wa idza fakara lan mikir-mikir sapa abad fi umrihi ing dalam umure abad al-madi kang wis kelewat. Dan abad berpikir dalam umur yang sudah lewat tinggal berapa umurnya itu. Alladzi kang afna kang wis entek apa umurhu ing abad. Fima ing dalam barang layak nihi kang ora maedaya apa hu ing abad. Jadi umur yang sudah lewat itu umur yang dilakukan apa saja. Apakah umurnya itu dilakukan untuk melaksanakan ibadah atau umur itu hanya sekedar dibuat untuk bermain-main saja. Nah, itu sampean harus berpikir. Sampean niku saiki wis umur piro? Wis umur 15. Nah, terus sampean itu banyak mana ibadahnya sama melakukan apa? Maksiat akeh endi sampean niku. Nah, itu harus dipikir-pikir. Atau banyak kelakuan-kelakuan yang tidak bermanfaat. Contohnya tidak bermanfaat itu banyak. Yani ngelamun, topo. Waktu ada waktu cukup untuk buat membaca Al-Quran, tapi sampean tidak memakai seperti itu. Wa idza fakara lan mikir-mikir sapa abad fi ma ing dalam barang baina yadai ing dalam antara ngersane abad minal aqabati saking pira-pira akibat min adami salamatil imani saking ora anane salamete iman fil khatimati ing dalam pungkasane. Wa yatafakara lan mikir-mikir sapa abad fima ing dalam barang bena yate ing dalam ngersane ing dalam antara ngarepe abad minal aqabati saking pira-pira akibat min adami salamatil imani saking ora anane salamate iman fil khatimati ing dalam pungkasane. Dan kita harus berpikir setelah ini kita bisa enggak menetapkan iman kita itu di hati agar kita itu bisa selamat ketika kita meninggal. Nah, itu juga harus dipikir. Apakah kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allahumma amin, atau dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Kita belum tahu, tapi kita harus berpikir. Lewat dengan apa yang kamu lakukan itu bisa menjadikan kita bisa berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Wa kayfiyati halihi lan carane tingkai abad fi qabdi malakil mauti ing dalem nyabute malaikat maut. Wa kayfiyati halihi lan carane tingkai abad fi qabdi malakil mauti ing dalem jabute malaikat maut. Dan bagaimana malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawa kita dalam keadaan baik. Kadang-kadang kita itu juga semua tidak tahu malaikat mencabut nyawa itu mencabut nyawa kita dalam keadaan apa. Kadang kita dalam keadaan ngaji, kadang dalam keadaan tidur, kadang dalam keadaan sehat. Itu kita tidak tahu. Maka dari itu kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ya lewat dengan cara apa? Lewat dengan amal-amal kebaikan. Kan banyak tuh sampean ngerti kan ono sing viral ono sing sujud dadakane sudah meninggal gitu. Ada yang kadang-kadang nggak tahu turu-turu tangi-tangi sudah tidak adanya nyawanya loh. Itu malakul mauti, malaikat yang mencabutnya nyawa. Wahal yang dirula ana ta kuwasa sapa abad ala jawabi mungkarin ing atase jawabe malaikat mungkar wa nangkirin lan malaikat nangkir. Dan kita harus berpikir apakah kita mampu menjawab jawaban dari malaikat mungkar nakir. Padahal kita sudah hafal, kadang sudah paham apa saja pertanyaan malaikat, tapi belum tentu kita berada di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Apa saja pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya itu saja. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bisa mendapat rahmat Allah, belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang kita sudah lupa gara-gara sudah berada di alam lain.
dan kita sudah lupa dengan ajaran-ajaran yang sudah kita tahu, di alam kubur kita sudah hilang semua pengertian itu kalau kita tidak mendapatkan apa? Rahmatnya Allah. Maka dari itu perlu kita untuk selalu beramal baik agar apa? Agar kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah dengan lewat amal-amal kebaikan kita. Wa yahtamulan prihatin sapa abad bihalihi kelawan tingkai abad fil qiyamati ing dalam kiamat. Wa yahtamulan prihatin sapa abad bihalihi kelawan tingkai abad fil qiyamati ing dalam kiamat. Kita harus berpikir keadaan apa yang kita siapkan ketika kita di hari kiamat. Amal apa yang kita perlihatkan ketika kita di hari kiamat? Apakah sudah cukup amal kita untuk bekal ketika di hari kiamat? Nah, itu harus terus dipikir. Wa mawaqifi halan gon lerene kiamat, yaitu kita berada di pada mahsyar. Kita dikumpulkan semua makhluk di dunia, terutama manusia, dikumpulkan di pada mahsyar, diperlihatkan amal kebaikannya, diperlihatkan amal kejelekannya, ditonton semua orang. Jika amal kita banyak yang baik, maka kita akan bisa masuk ke dalam mana? Surga. Tapi kalau kita banyak amal jeleknya, kita masih di dunia, gak ada yang tahu amal jelek kita. Kadang-kadang kita hanya perlihatkan kebaikan-kebaikan saja, gitu. Nah, tapi kalau kita sudah di alam mahsyar, pada mahsyar, kejelekan sedikit pun itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Baik begitu juga dengan kebaikan sekecil apapun besok akan diperlihatkan ketika di pada mahsyar. Maka dari itu jangan sampai sampean itu ketika di dunia banyak sekali amal-amal maksiat. Kita perbanyak amal-amal kebaikan. Paham maksudku ya? Nah, jadi mumpung masih kita diberi kesempatan di dunia, kita perbanyak amal kebaikan. Paham tuh rasa ini? Tak kayak bahasa Indonesia itu paham tuh ora? Tuh jaluk bahasa Jawa. Wa hal yu'buru ana to nglewati sapa abad anis sirati saking sirat niku artine jembatan saliman hale selamat. Kita harus juga berpikir bagaimana kita bisa selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita jika bisa melewati jembatan itu, maka kita akan bisa langsung menuju ke surga. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita terpeleset dari jembatan itu, maka kita akan terjun kemana? Ke neraka. Kita harus berpikir secara logika, bukan logika ya. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa selamat dari jembatan itu. Jembatan Sirat, makanya Siratal Mustaqim, jembatan yang lurus. Jembatan lurus itu untuk siapa saja? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yaitu sirat, yaitu jembatan bagi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi, dan dia tidak dibendui, tidak dimarahi oleh Allah, waladhdallin, dan tidak orang-orang sasar. Yani orang yang bisa melewati Shiratal Mustaqim, jembatan itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dan orang-orang yang tidak sasar. Yakni apa orang-orang yang tidak sasar? Yakni orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Orang-orang yang sasar itu ya orang yang tidak memeluk agama Islam. Paham maksudku ya? Am yaqau ana ta tumiba sapa abad fil hawiyati ing dalem neraka hawiyah, yakni jika dia tidak selamat melewati jembatan itu, maka dia akan terjun di bawah jembatan menuju ke neraka hawiyah. Wa yastamiru lan netepi dzikru hadhil asya'i apa nutur ikilah pira-pira suci-wici. Wa yastamiru lan netepi dzikru hadhil asya' apa nutur ikilah pira-pira suci-wici fi qalbihi ing dalam atine abad. Fayus'iju mongko ngagetake apa dzikirhu ing abad. Fayus'iju mongko ngagetake apa dzikirhu ing abad an qararihi saking gon netepine abad
Maka untuk menyebut pengingat-pengingat yang tadi telah disampaikan itu perlu agar apa? Agar hati kita itu terdodok, agar hati kita itu sadar bahwasanya kita juga akan hidup setelah meninggal, yakni kita berada di darul akhirat, yakni apa? Di dunia akhirat, yakni kehidupan di akhirat. Jadi kita harus perlu berpikir bahwasanya kita itu bukan hidup di dunia saja, tapi juga berada di mana? Di akhirat. Faghulyan wa dinirani mongko utawi umupe ikilah neraka. Wa nauhatu hadhil masaibi lan nangise ikilah pira-pira musibah. Yusama iku den sebut apa hulyan tadkiron ing perkeling. Fagulyanu hadiniran maka utawi umupe ikilah geni wa nauhatu hadhil masawilan nangise ikilah pira-pira musibah yusama iku den arani apa fagulyan tadkiran ing aran tadzkir, yakni nyala apinya api neraka. Orang-orang yang menangis karena siksaan neraka itu juga bisa menjadikan kita sebagai apa? Bisa dikatakan sebagai tadzkirah atau pengingat kita bahwasanya ada neraka sebagai perkeling. Wa i'lamul haqi utai perwahake perkara hak. Wa itla'uhum lan ningaline nas ala hadhil asya'i ing atase ikilah pira-pira suci-wici wa tabihum lan ngiling-ngilingin nas ala taksirihim ing atase cendeke nas wa tafridihim lan pepekonin nas wa tabsiruhum lan peninggalin nas bi uyubi anfusihim kalawan pira-pira aibe awak dhewe nas, memperlihatkan perkara hak pada sesuatu ini dan mengingatkannya dan melihat apa itu namanya aib-aib manusia litamasa supaya ngenani hararatu hadhihi nirani apa panase ikilah geni ahlal majlisi ing ikilah majlis, yakni mengingatkan para majlis, para pendengar yang ada jamaah tersebut dengan memperlihatkan siksa-siksa neraka, api-api neraka itu adalah watus izalan ngagetake hum ing nas, watus izalan ngagetake hum ing nas tilkal masaibu apa mengkono-mengkono musibah. Sampai sebagai penceramah memperlihatkan bahwasanya siksa neraka itu begitu luar biasa. Lah itu lihat tadaraku supaya nusuli sapa nas al umra al madi ing umur kang wis kliwat, al umra al madi ing umur kang wis kliwat biqadri taqati kelawan kira-kira kekuatane, biqadri taqati kelawan kira-kira kekuatane. Itu hanya apa? Untuk sebagai pengingat bahwasanya umurmu yang telah kelewat itu banyak mana melakukan kebaikan atau kemaksiatan. Lah, maka dengan adanya pengingat seperti itu, umur yang masih ada kita gunakan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau umur kita sudah wis kadung sama banyak melakukan maksiat, itu biarkan. Yakni apa? Kita apa itu namanya? Oh, umur saya sudah banyak melakukan maksiat, wis tak tobati, tak perbanyak baca istighfar. Lah, umur yang masih tersisa ini saya gunakan untuk melakukan kebaikan. Saya gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menebus amal-amal dulu yang sudah saya sia-siakan untuk melaksanakan maksiat. Nah, itu. Wa yatahasaru lana longso sapa khalqu alal ayyamil khaliyati ing atase pira-pira dina kang wis liwat. Dengan kita menuturi seperti itu, orang-orang pada majelis itu bisa bertafakur, bisa berpikir bahwasanya oh dengan kesempatan yang diberi oleh Allah, umur yang ada, saya bisa untuk melaksanakan ibadah yang banyak fi ghairi taatillahi in dalam liyane taat Allah taala. Wa hadhil jumlatu utawi ikilah jumlah
ala hadza tariqi ing atase ikilah dalan yusama iku den arani apa hadza tariq wa'don ing pitutur. Nah, lewat cara seperti itu tadi, yakni menyampaikan siksa neraka, menyampaikan bahwasanya ada kehidupan setelah kita meninggal, ada neraka, ada surga, ada kiamat. Itulah tadi yang disebut dengan apa? Mau'izah atau pitutur. Kama law ra'aita kaya oleh lamun ningali sapa sira. Kama law ra'aita kaya oleh lamun ningali sapa sira anna sailas ing setuhune banjir. Qad hajama iku teman-teman teko ngaget apa sail ala dari ahadin ing atase omahe wong suci. Begitu juga ketika kamu melihat adanya banjir yang tidak ada kabar kemudian datang. Nah, kayak seperti di sini ada hujan lebat langsung pasti banjir. Atau tidak tahu kita tidur pagi-pagi ternyata air sudah masuk ke kamar. Nah, itu namanya banjir yang datang secara apa? Tiba-tiba. Wal yastahi wa kana lan ono sapa ahad wa ya ahad wa ahluhu lan keluargane ahad fiha iku ing dalam dar, dan ada keluargamu itu juga berada di rumah atau nang kamar. Fatakulu mongko ngucap sapa sira al hadara wa diya sapa sira al hadara wa diya sapa sira firu lumayu sapa sira kabeh minasaili saking banjir. Firu lumayu sapa sira minasaili saking banjir. Ketika kamu tidak tahu berada di rumah, berada di kamar, ternyata pagi-pagi ada banjir sudah masuk di kamar. Terus kemudian kamu itu bilang kepada keluargamu, "Woi, takutlah kamu ada banjir." Padahal banjirnya sudah masuk ke dalam. Wa hal yastahilan ana ta pengin kal buka apa ati sira fi hadhil halati ing dalam ikilah tingkah. Apakah hatimu ingin ketika berada di keadaan seperti itu, banjir sudah ada di kamarmu, antuh biro ing yen to ngabari sapa sira sahibat dari ing wong kang duweni omah khabaraka kelawan kabar ira. Apakah kamu cukup? Maksudnya itu gini. Jadi kamu itu sudah berada di rumahmu dan rumahmu sudah banjir, tapi kamu dikabari, "Hei, banjir." Apakah ada manfaatnya itu? Kalau memang banjir terus mau gimana? Kok sama terus kadung banjir terus piye? Mosok terus mau uras, mau keduk nggawa apa iku jenenge ngono. Apa iso sat? Kan nggak bisa. Itu karena banjirnya sudah masuk. Bitakalu fil ibarati kelawan merti-merti ibarat wan nukatilan pira-pira faidah wal isyaratilan pira-pira isyarah. Fala tastahi mongko ora kepingin sapa sira albattata kelawan pasti. Maka dari itu nggak mungkin Saman mempunyai keinginan agar apa? Agar maksudnya itu kamu bilang, "Oh itu sudah dalam keadaan banjir." Kan nggak mungkin bilang seperti itu. Bala tastahi albada fakadzalika mongko iku mengkono-mengkono ngabari banjir halul wa'idi utahe tingkae wong kang dituturi. Fayam bagi mongko sayang ja ayastanibaha apa yen to ngedoi ibarat. Jadi maka ibarat seperti ini itu kita harus jauhi. Wal khoslatu saniyatu utawi tingkah kang kaping pindho alla takuna iku yen to ora ana himmatuka apa sejo ira fi wa'dika iku fi wa'dika ing dalem pitutur sira. Untuk tingkah yang kedua yakni cita-citamu ketika kamu menjadi sebagai penceramah iku ayan aro iku yang to nyuwara tangis al khalqu sapa makhluk fi majlisika ing dalam majlis sira. Kamu sebagai penceramah menginginkan bahwasanya yang menjadi pendengarmu jamaahmu itu agar menangis. Au yudiru utawa ngetokake sapa khalqu al wajha ing demen banget wa yasyukulan nyuwek-nyuwek sapa khalqu asyaba ing pira-pira pakaian. Kamu menginginkan majelismu, jamaahmu itu mendengar pituturmu, mendengar ceramahmu itu menangis. Nah, kalau saya sih untuk ceramah itu agar tidak menangis, ya pengen saya itu biar tidak tidur saja.
Nah, kalau yang di sini kan jangan sampai menginginkan nangis. Kalau di sini tuh jangan sampai tidur, apalagi ada sampai ngorok barang. Liu kalau supaya dan ucapake nikmal majlisu iku sak bagus-bagusnya majlis hada utawi iki, dengan banyak yang pendengarnya itu sampai banyak yang menangis, itu dia terus bilang, wah inilah yang saya inginkan ketika berada di majlis. Inilah yang saya inginkan. Hening sekali ketika di pengajian itu, sangat khusyuk pendengarnya. Li'anna kullahu karena setuhune sekabehane mengkono mailun iku condong di dunia maring dunya. Kamu berceramah ingin jamaahmu itu semuanya menangis mendengarkan dan terasa begitu senang dengan penceramahanmu, itu bahwasanya itu termasuk ceramah yang agar kamu termasuk ceramah cinta dunia. Aku juga ini ceramah seneng tuh dunia. Wa utai mailun lidunya yatawalladu iku cukul. Wa utai mailun lidunya yatawalladu iku cukul apa mailun minal ghaflati saking lali akhirat. Minal ghaflati saking lali akhirat. Ceramah seperti itu, kamu agar biasa ceramah enak, agar diundang oleh orang terus sangunya banyak, atau orang-orang pendengarmu itu sangat cinta dengan kamu dan apa sampai menangis, itu kamu harus tahu bahwasanya ceramah yang seperti itu termasuk ceramah cinta dunia dan cinta yang menjadikan kamu lupa dengan apa? Akhirat. Nah, terus bagaimana kita bisa berceramah dengan tuntutan atau aturan-aturan akhirat itu seperti apa? Bal yang bagi balik sayukjo ayakuna apa yen to ana asmuka apa sejo sira sebut sejo sira wa himmatuka lan sejo sira semangat sira. Lah seharusnya yaitu apa? Semangatmu ketika ceramah, setujuanmu ketika ceramah itu apa? Antat wa iku yen to ajak-ajak sapa sira annasa ing menungso minad dunya saking dunya ilal akhirati maring akhirat. Yakni apa tujuanmu ketika kamu berceramah itu hanya apa? Yakni mengajak para manusia, mengajak sesama teman agar dari dunia cinta ke akhirat. Nggak apa-apa kita beramal dunia, tapi amal-amal duniamu kita niatkan untuk ingat kepada apa? Akhirat. Nah, itu besok ketika sampean mempunyai mempunyai kelebihan, diundang ceramah di mana-mana, tujuanmu itu ya apa? Yakni tujuannya mengajak para masyarakat, mengajak para manusia agar cinta akhirat. Amal dunia enggak apa-apa. Amal dunianya kita jadikan sebagai apa itu namanya? Sebagai modal di akhirat. Nikmal malu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sebagai ladang berada di mana akhirat. Sama tentunya itu padha ambek duwe sawah. Ibaratnya apa? Sawahmu itu kamu tinggal tanam apa? Ketika kamu tanam padi atau ketika di sawahmu itu kamu amal kebaikan, maka di akhirat itu akan memanennya. Begitu juga ketika kamu menanam kejelekan atau kemaksiatan, maka ketika di akhirat kamu akan memanen di mana? Di neraka. Makanya itu ad-dunya mazra'atul akhirat. Wa minal maksiati lan saking maksiat ila taati maring taat. Yakni tujuan kita untuk berceramah mengajak manusia itu untuk apa? Yakni ketika kita banyak manusia melaksanakan maksiat, kita ajak maksiat itu agar bertobat terus menuju mana? Taat kepada Allah. Wa minal hirsi lan saking temen dunya ila zuhdi maring zuhud. Ketika dia itu cinta dunia, terus kita ajari tentang zuhud, yakni apa? Enggak semuanya itu kita dinilai dengan dunia, yakni usaha kalau bisa kita semua amal dunianya kita niatkan ke amal akhirat. Wa minal bukhilan saking medit ila sakhai maring loman. Ketika orang itu dari
awalnya itu sangat pelit, terus kita ajarkan untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang tidak suka menyimpan barang dan tidak pernah bersedekah. Wa minasyakilan saking wong kang mamang ilal yakini maring yakin. Orang yang suka ragu-ragu, kita yakinkan, lebih-lebih ragu tentang amal ibadah. Wa minal ghaflati lan saking lali ilal yaqadati maring eling. Dari kelupaan untuk melaksanakan ibadah, kita ingatkan agar bisa melaksanakan ibadah. Wa minal ghururi lan saking kebujuk ila taqwa maring taqwa. Dari dia itu tidak pernah melakukan ketakwaan, selalu melaksanakan kemaksiatan, kita ajak untuk melakukan ibadah, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habibalan demenake sapa sira ilahi maring nas al akhirata ing akhirat. Gunanya kita untuk berceramah, gunanya kita untuk berdakwah, yakni apa? Agar masyarakat, agar manusia itu cinta dengan akhirat, cinta dengan sholat, cinta dengan sedekah, cinta dengan puasa. Itulah tugas kita sebenarnya. Bagaimana cara masyarakat, bagaimana caranya manusia itu agar cinta dengan akhirat, tidak hanya cinta dunia saja. Waktu begitu lan nyerenganake sapa sira, nyerengan iku muring-muringake sapa sira ilahi maring nas ad-dunya ing donya. Dan usahakan para penceramah itu menjadikan orang itu tidak terlalu cinta kepada dunia. Wa tu'allimalan mulangake sapa sira hum ing nas ilmal ibadati ing ilmu ibadah wa zuhdi lan zuhud. Sebagai guru, sebagai ustadz, kita mengajarkan untuk semua masyarakat untuk bisa tahu tentang ilmu ibadah, ilmu tentang cara zuhud. Zuhud yakni tidak cinta dengan dunia. Yang dimaksud dengan tidak cinta dengan dunia, tetap kita bekerja, tapi tidak selamanya kita itu kerja itu untuk dunia saja. Itu namanya zuhud. Wala tuhirrahum lan ora bujuk sapa sirahum ing nas bi karamillahi kala mulyane Allah azza wa zal bi karamillahi taala wa rahmatillah rahmati Allah li anal ghaliba karana setune kang lumrah fi tabihim dalam watake nas azzaiku iku nyeleweng an manhajis syar'i saking dalan syara. Karena umumnya masyarakat, karena umumnya tabiiyah wataknya manusia itu dia itu suka nyeleweng atau menyimpang dari jalan syariat. Sampeyan tontonlah, sampeyan lihatlah, banyak mana orang yang tahu syariat dan tidak tahu syariat? Banyak mana? Mesti banyak orang yang tidak tahu syariat. Karena apa? Karena kesenangannya orang itu tidak suka diatur-atur. Padahal itu aturan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dia itu bisa diberi apa itu namanya? Nikmat darul akhirah, yaitu nikmat surga selamanya. Kita harus bersabar. Kita kekang hawa nafsu kita agar tidak cinta sama dengan hawa nafsu, maksudnya agar tidak terlalu cinta kepada dunia. Wasayulan lumaku fima dalam barang layar kang ora ridho Allah Subhanahu wa taala bihi kelawan ma. Wasayulan lumaku fima dalam barang layar kang ora ridho Allah Subhanahu wa taala bihi kelawan ma, dan berjalan dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, yang tidak diridai Allah. Wal istisarulan menganggoni wa fi badinu sakiran iku dalam sebagiane kitab matan wal istighalulan ketungkul bil akhlaqi kelan pira-pira akhlak ar-radiyati kang asor. Banyakan masyarakat itu mempunyai akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu kebanyakan diminati daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Sampean seneng endi? Apik karo elek? Wis to jujur wae jek enom-enoman ngene iki, sampean gumpul ambek bocah khusu, ambek bocah sing melanggaran iku seneng ndi? Mesti seneng sing napa? Melanggar ketok buaya, ketok ngene. Itu memang tabiiyah, wataknya orang itu memang suka seperti itu. Suka jalan yang tidak lurus atau jalan yang nyelempeng atau nyeleweng.
Falki mongko nibaaken sira fi qulubihim ing dalem atine nas arba ing wedi warawi lan meden-meden sapa sirahum ing nas. Maka kita tahu bahwasanya para manusia atau masyarakat itu suka dengan seperti itu, maka kita harus takut-takuti. Diweden-wedeni lewat dengan neraka. Pak Bu, ingat di neraka itu susah, tempatnya banyak sekali yang tidak ada yang orang yang senang, tempat orang banyak yang apa itu namanya menangis. Wahadil meden-medena sapa sirahum inas amas saking barang yastakbiruna kang padha madhep sapa nas minal makhawi saking pira-pira perkara kang medeni. Wahadir lan meden-medena sapa sirahum inas amas saking barang yastakbiruna kang madhep sapa nas minal makhawi saking perkara kang medeni. Wa ala sifati batini lan menawa pira-pira sifat batinin nas tataghayyaru iku berubah apa sifat wa mu'alata dhahirim lan kelakuan dhahirin nas tatabaddalu iku ganti apa muamalah. Mudah-mudahan dengan adanya kita menakut-nakuti neraka itu seperti apa, sifatnya itu bisa berubah dan amal-amal kejelekannya bisa berubah diganti dengan amal-amal apa? Kebaikan. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang amal jelek itu bisa menjadikan apa itu namanya kita lupa dengan apa itu namanya ibadah. Wa yadiru lan nyatakaken sapa nas alhirsa ing lupa wa rabbatalan demen fitaati ing dalam taat wa ruju'alan bali anil maksiati saking maksiat. Lewat kita memperlihatkan menakut-nakuti dengan adanya siksaan dari Allah, orang itu jadi tidak melaksanakan maksiat, cinta dengan melaksanakan apa? Taat. Wa hadza utawi ikilah madkur tariqul wa'di iku dalane mituturi. Lah, tadilah keterangan-keterangan tadi itulah yaitu namanya jalan apa? Menasehati. Wa nasihati lan dalan nasihat. Wa kullu wa'din utai saben-saben pitutur layakunu iku ora ana sapa wa'din hakata iku kaya mengkene, dan tidak semua ceramah itu harus seperti itu, tidak. Kita harus lihat kondisi, kita harus lihat keadaan. Masyarakatmu seperti apa? Enggak semua kamu samaratakan, enggak semua kamu omongi. Nah, lebih-lebih kita harus tahu yang kamu omong itu siapa. Jika yang kamu omong itu mampu untuk bisa berubah, omongilah. Kalau jika tidak malah berbahaya, mending kita diam saja. Fa wa wadun wa balun iku bilai alaman ing atase wong. Fa wadun wa balun iku bilai alaman ing atase wong kala kang ngucap sapa man wa sami alanku krungu sapa man. Balkila balidin dawuhake inna setuhne wa'id ghaulun iku ora netepi. Wa syaitanun tegese syaitan. Hal gila, kalau kamu salah menuturi orang, kalau kamu salah menceramai orang, maka kamu bisa menjadi masalah. Yakni apa? Kamu bisa diomongin, oh kayak setan kayak gremeng sakarepe dhewe. Bisa diomongin seperti itu. Makanya ketika kamu ingin berceramah, ketika kamu ingin mengharapkan baik kepada orang lain, kamu harus lihat dulu orangnya. Bisa menerima apa tidak dengan apa yang kamu omongi. Jika kalau tidak, maka itu akan menjadi bahaya bagi dirimu sendiri. Paham maksudku ya? Jadi kudu dihati-hati. Yadhabu lunga sapa setan bil khalqi kalawan makhluk anitoriki saking dalan. Wa yuhliku lan ngerusak sapa setan hum ing nas. Wajibu mongko wajib alaihim ing atase nas ayafira apa yen melayu sapa nas minu saking syaitan. Maka dari itu kita harus wajib lari dari setan. Li annama karena setune barang yusitu kang rusak hadzal qailu apa iki lamun wong kang ngucap min dinihim saking agamane nas. Li annama karena setune barang yusitu kang rusak hadzal qailu apa iki wong kang ngomong min dinihim saking agamane nas la yastati'u iku ora mampu bimislihi kelawan sepadane ma asyaitonu sapa syaitan. Wa manu ta sapane wong kanat iku ana lahu iku kedeman yadun apa kekuasaan
wa qudratun tegese kekuasaan. Barang siapa dia mempunyai kekuasaan, yajib wajib alaihi ing atase man ayu sila apa yen to manggonake sapa man an manabiril mawaidi saking pira-pira mimbar pitutur. Jika kamu mampu, kamu mempunyai kekuasaan, kamu mempunyai ilmu, gunakan mimbar. Yakni apa? Kita ajak orang-orang itu berdiskusi, kita ajak dia itu mengaji di masjid, di langgar, kita ajari, kita omongi baik-baik bahwasanya kita jika beramal soleh maka kita akan diberikan surga di akhirat. Jika kita selalu bermaksiat kepada Allah maka akan diberikan neraka atau siksa di akhirat lah. Kita omongi baik-baik lah. Jika kamu mampu buat majlis seperti ini, buat pengajian. Kalau tidak mampu, ya semampunya seperti apa? Wayamna ulan nyegah sapa manhu ing ada amma saking barang. Wayamna ulan nyegah sapa manhu ing ada amma saking barang basyara kang nandangi sapa man. Basyara kang nandangi sapa man. Fa inna mongko sedune man min jumlatil amri iku setengah saking golongane perintah bil ma'rufi kelawan penggawean bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar. Karena melakukan seperti itu termasuk kamu itu melaksanakan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu merintah kebaikan dan menjauhi dari larangan. Yaitu kita mencegah orang itu agar tidak melaksanakan kemungkaran. Allah sarisu wallahu a'lam bishawab.